Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar. Perkenalkan, saya Imas Ajeng Fatimah Asaba, mahasiswi Inayefas jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Seperti layaknya sebuah pembelajaran, bimbingan dan konseling juga membutuhkan apa yang dinamakan strategi dalam pelaksanaannya. Konseling merupakan salah satu pekerjaan profesional yang salah satu ciri pekerjaan ini memiliki kode etik. Dan setiap konselor itu harus mempelajari sekaligus melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kode etik. Peran kode etik yaitu sebagai acuan dan tuntunan dalam memberikan masukan-masukan kepada konseling agar masukan yang diberikan oleh konselor tidak menyeleweng atau keluar dari aturan-aturan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun kalangan konselor sendiri. Maka kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu apa saja kode etik bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga adalah pelanggaran kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor. Kode etik juga merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya. Jadi, apa sih sebenarnya kode etik itu? Etika sendiri adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Maka kode etik bimbingan dan konseling adalah kaedah-kaedah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseling. Kaedah-kaedah perilaku yang dimaksud adalah: pertama, setiap orang memiliki hak untuk mendapat penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang kedua, setiap orang individu memiliki hak untuk mengembangkan dan menganugerahkan diri. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Seperti konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya, atau konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, dan juga sabar. Yang kedua yaitu penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien. Yang ketiga adalah hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Yang keempat adalah hubungan dengan klien, seperti konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan pada klien. Yang kelima yaitu konsultasi dengan rekan sejawat. Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan seprofesi. Untuk hal itu, ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kliennya. Dan yang keenam adalah alih tangan kasus, yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalih tantangan kepada pihak yang lebih ahli.
Konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia mentaati kode etik. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli, lembaga, dan pihak yang terkait. Dan ada 3 bentuk pelanggaran. Yang pertama yaitu mengenai pelanggaran terhadap konseli, seperti menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli, atau juga seperti melakukan perbuatan asusila atau melakukan tindakan kekerasan dan kesalahan dalam melakukan praktek profesional. Dan pelanggaran yang kedua yaitu terhadap organisasi profesi, seperti tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi atau mencemarkan nama baik profesi. Pelanggaran yang ketiga yaitu terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, seperti melakukan tindakan yang menimbulkan konflik, seperti penghinaan atau sikap arogan, atau melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli. Setelah 3 bentuk pelanggaran tadi, maka juga ada sanksi yang melanggarnya. Maka konselor wajib mematuhi kode etik profesi, bimbingan, dan konseling yang telah ditetapkan. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi, bimbingan, dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua yaitu memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga yaitu pencabutan keanggotaan ABKIN. Dan yang keempat adalah pencabutan lisensi. Sekian pembahasan tentang kode etik. Semoga penjelasan tadi mudah dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.